Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar SMK OTKP. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Khairunisa, Maya Hilmadiana, dan Nanda Hadi Setianengrum. Baik, langsung saja akan kami bahas hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD. Baik, yang pertama, SKL yang dimaksud di sini atau standar kompetensi lulusan merupakan kriteria lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, kriteria ini diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan. Nah, SKL ini juga merupakan acuan utama dalam pengembangan kompetensi inti atau KI. Selanjutnya, KI akan dijabarkan ke dalam kompetensi dasar atau KD. Selanjutnya, yang dimaksud KI atau kompetensi inti adalah gambaran mengenai kompetensi yang harus dicapai seorang peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran kompetensi dasar. Atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Nah, yang terakhir adalah KD atau kompetensi dasar adalah kemampuan yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi dasar ini juga bisa dipahami sebagai sejumlah kemampuan minimal baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan yang harus dikuasai peserta didik pada suatu mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator pencapaian suatu kompetensi. Baik, untuk soal yang kedua ialah jelaskan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan tingkat SMK sesuai Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Jadi sebelumnya isi dari Permendikbud nomor 20 tahun 2016 sendiri yaitu tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Dan yang pertama ialah dimensi sikap. Untuk tingkat SMK sendiri, perilaku atau sikap yang harus dimiliki ialah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkarakter dan jujur serta peduli. Dan yang ketiga ialah bertanggung jawab. Yang keempat ialah pembelajar sejati sepanjang hayat. Dan yang kelima ialah sehat jasmani dan rohani. Ada pula dimensi sikap ini harus sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Selanjutnya yang kedua ialah dimensi pengetahuan. Secara umum untuk tingkatan SMK harus memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifikasi sederhana. Ada pula pengertian dari pengetahuan faktual yaitu pengetahuan teknis dan spesifik, detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuannya. Lalu selanjutnya pengetahuan konseptual sendiri ialah terminologi atau istilah dan klasifikasi, kategori prinsip, generalisasi, teori model, dan struktur yang digunakan terkait dengan ilmu pengetahuan teknis. Lalu pengetahuan prosedural ialah pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan teknis spesifik, algoritma, metode, dan kriteria untuk menentukan prosedur. Dan yang terakhir, pengetahuan metakognitif sendiri memiliki arti pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya dalam mempelajari pengetahuan teknis, detail, spesifik, kompleks, konseptual, dan kondisional.
Pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana harus berkenaan dengan yang pertama, ilmu pengetahuan, yang kedua, teknologi, yang ketiga, seni, yang keempat, budaya, dan yang terakhir ialah humaniora. Pada tingkat pengetahuan ini, siswa SMK harus mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara, serta kawasan regional dan internasional. Ada pula dimensi pengetahuan yang lebih spesifik merajuk pada siswa SMK ialah yang pertama, mampu mengetahui perencanaan keuangan sederhana, kedua ialah mampu menganalisis peluang bisnis yang ada, yang ketiga ialah menerapkan strategi bisnis, dan yang keempat ialah mampu mengimplementasikan kompetensi kejuruan sesuai dengan jurusan yang diambil. Yang terakhir ialah dimensi keterampilan. Jadi siswa untuk tingkatan SMK diminta mampu secara umum untuk yang pertama kreatif, kedua produktif, ketiga kritis, keempat mandiri, kelima kolaboratif, dan yang terakhir ialah komunikatif. Ada pula dimensi keterampilan yang lebih merajuk pada SMK OTKP. Yang pertama ialah mampu melaksanakan resepsionis profesional. Yang kedua ialah mampu melaksanakan sistem kearsipan pada organisasi. Yang ketiga ialah mampu melaksanakan administrasi profesional pada organisasi, dan yang keempat ialah mampu memberikan pelayanan prima pada organisasinya. Selanjutnya yakni soal nomor 3, yaitu jelaskan hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam mengukur gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan sesuai Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Pada setiap lulusan diharapkan memiliki kompetensi pada setiap dimensinya. Untuk dimensi yang pertama yaitu dimensi sikap, diharapkan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, jujur, dan peduli, bertanggung jawab, pembelajaran sejati sepanjang hayat, sehat jasmani dan juga rohani, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan alam sekitar, bangsa, dan juga negara. Untuk dimensi pengetahuan diharapkan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan juga budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan-pengetahuan yang telah saya sebutkan tadi dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan alam sekitar, bangsa, dan juga negara. Kemudian dimensi yang terakhir yaitu dimensi keterampilan diharapkan memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan juga komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah perkembangan psikologis anak yang berfokus pada perilaku dan juga cara berpikir anak. Kemudian yang kedua adalah lingkup dan juga kedalaman. Biasanya terdapat dalam standar isi yang memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan pembelajaran dan juga belajar yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Kemudian yang ketiga adalah kesinambungan atau biasa kita dengar dengan kelanjutan atau kontinuitas. Kemudian yang keempat adalah fungsi satuan pendidikan. Mengingat satuan pendidikan ini sendiri adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Soal yang terakhir adalah apa kaitannya antara SKL, KI, dan juga KD. Nah, standar kompetensi lulusan merupakan muara utama pencapaian yang dituju dari semua mata pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan kompetensi inti adalah pijakan pertama pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada tingkat kompetensi tertentu. Penjabaran kompetensi inti untuk tiap mata pelajaran tersaji dalam rumusan kompetensi dasar. Nah, dari penjelasan saya itu tadi, di sini sudah terdapat tabel, yaitu salah satu contohnya ada pada mata pelajaran korespondensi kelas 10 pada semester 2. Di sini sudah terdapat SKL-nya itu
Saya bacakan SKL yang pertama pada dimensi sikap, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, serta berinteraksi sosial secara efektif. Nah, untuk KI-nya ini sendiri menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian untuk KD-nya bertambahnya keimanan dengan menyadari hubungan keteraturan, alam, dan jagat raya terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya. Jadi, SKL ini sendiri merupakan muara atau tujuan utama pencapaian dari semua mata pelajaran. Lalu KI ini adalah pijakan pertama atau langkah pertama untuk sampai ke muaranya, yaitu pada SKL. Kemudian untuk KD-nya, untuk setiap mata pelajaran itu berbeda karena KD ini sendiri merupakan penjabaran dari KI yang tiap mata pelajarannya itu berbeda. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.